Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Purwandi, kelas 19 7C 28. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dari mata kuliah Proses Bisnis TI yang berjudul Sistem Penjualan Kerajinan Tangan Pahlawan Bakar pada Toko Ilham Art. Selanjutnya, latar belakang pembuatan makalah ini tentunya lihat penjualan dari produk yang dilakukan oleh toko Ilham Art yang masih menggunakan proses konvensional, di mana proses penjualan masih dilakukan di tempatnya langsung dan pameran-pameran seni. Jika ada konsumen yang dari luar kota ingin membeli produk dari toko Ilham Art ini, harus bertanya terlebih dahulu mengenai harga serta spesifikasi produk melalui chat sosial media ataupun melalui pesan singkat kepada pemilik atau karyawan dari toko Ilham Art. Berdasarkan pertimbangan itulah, maka dibuatlah penulisan makalah sistem penjualan kerajinan tangan pahlawan bakar toko Ilham Art, yang mana dalam makalah ini berisi beberapa bagian proses dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Selanjutnya, manfaat dan tujuan dibuat makalah ini untuk mengetahui apa itu proses bisnis dan teknologi informasi, di mana dalam makalah ini proses bisnisnya diimplementasikan pada sistem penjualan kerajinan tangan pahlawan bakar. Melalui proses bisnis teknologi informasi ini diharapkan dapat memahami beberapa tahapan-tahapan proses dan kejadian suatu bisnis. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini sebagai salah satu tugas ujian akhir semester pada kuliah proses bisnis teknologi informasi. Selanjutnya, batasan masalah. Tentunya dalam penyusunan makalah ini diberikan batasan-batasan untuk menghindari penyimpangan dari pokok permasalahan yang ada. Maka penyusunan makalah ini berfokus pada proses bisnis sistem penjualan kerajinan tangan pahlawan bakar pada toko Ilham Art, informasi mengenai cara para pembelian, pengiriman, pembayaran yang harus dilakukan. Selanjutnya, kajian teori. Ada pengertian proses bisnis TI. Pengertian dari proses bisnis atau yang sering disebut bisnis proses adalah suatu kumpulan dari aktivitas, taks atau pekerjaan terstruktur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan suatu keluaran, baik produk atau layanan, demi meraih tujuan tertentu dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran strategis dari suatu organisasi. Untuk pengertian e-bisnis bisa didefinisikan dalam perspektif teknologi informasi, yaitu praktek pengoperasian secara terintegrasi proses-proses bisnis yang terlibat dalam penciptaan nilai tambah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara ekstensif. E-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individu atau maupun instansi. Selanjutnya, sejarah atau objek yang dipilih. Sejarah singkat dari toko Ilham Art ini merupakan salah satu UMKM di Kota Sukabumi
Berdiri pada tahun 2003 dari tangan seorang kreatif seni yang bernama Ilham Wiradikusuma. Mulanya Ilham Art memproduksi kerajinan tangan yang terbuat dari kayu. Atas dasar keinginan pemilik yang ingin memiliki produk unik dan beda dari kerajinan-kerajinan tangan biasanya, akhirnya dilakukan percobaan pada limbah paralon yang dibakar. Dari pembakaran limbah paralon tersebut ternyata memberikan efek warna dan tekstur seperti kayu. Dari hasil percobaan inilah kemudian Ilham Art memproduksi karya pertamanya, yaitu sebuah lampu hias pelengkap interior. Mungkin itulah sejarah singkat dari toko Ilham Art. Selanjutnya untuk struktur atau pembagian kerja, di mana di sini bisa dilihat strukturnya. Pemilik menerima dan melakukan monitoring pada setiap bagian atau divisi secara rutin. Untuk bagian produksi, mengkoordinir semua kegiatan produksi sehingga berjalan lancar dan tepat waktu, dan mengerjakan semua hal yang berkaitan dengan bidang produksi, mulai dari barang mentah, barang setengah jadi, hingga menjadi produk jadi, serta memberikan inovasi terhadap produk kerajinan tangan sampai proses pengemasan. Untuk bagian pemasaran, bertanggung jawab terhadap distribusi dan penanggung jawab saat mengikuti kegiatan pameran seni. Yang terakhir, bagian keuangan, melakukan proses administrasi, masukan, serta menentukan arus uang yang akan digunakan dari mulai produksi sampai dengan pemasaran, kebutuhan atau strategi selanjutnya. Baik, selanjutnya proses bisnis. Proses bisnis ini terbagi dalam 3 proses. Yang pertama proses operasi, proses informasi, dan proses manajemen. Untuk proses operasinya, yang pertama pemilik melakukan pengadaan barang yang akan dijual. Pengadaan barang tersebut terbagi menjadi 2, yaitu mencari dan memesan produk kerajinan dari pengrajin yang akan dijual di toko. Yang kedua, memberdayakan masyarakat setempat untuk bergabung menjadi pengrajin. Untuk yang kedua, bagian pemasaran. Bagian pemasaran bertanggung jawab terhadap distribusi tentunya, dan penanggung jawab saat mengikuti pameran seni dan mempromosikan melalui media sosial ataupun brosur digital. Untuk bagian produksi, proses selanjutnya bagian produksi mengerjakan semua yang berkaitan dengan bidang produksi, mulai dari barang mentah, barang setengah jadi, menjadi produk jadi. Proses selanjutnya, jika ada pembeli, maka bagian pemasaran mengecek produk yang akan dibeli. Selanjutnya, apabila produk tersebut ada, maka pembeli melakukan transaksi melalui bank. Setelah pembeli melakukan pembayaran, kemudian pembeli mengirimkan struk atau bukti transfer melalui media sosial, chat media sosial, ataupun kontak langsung dengan pembeli. Kemudian bagian produksi melakukan packing barang untuk dikirim melalui jasa pengiriman. Setelah itu bagian produksi mengirim produk bukti struk pengirim barang kepada bagian pemasaran. Bagian pemasaran memberikan nomor resi kepada pembeli sehingga stok produk yang di toko berkurang. Setelah produk terima pembeli diharuskan konfirmasi memberitahu bahwa produk yang dibeli sudah diterima. Itu proses operasi jika ada pembelian melalui chat media sosial. Selanjutnya, yang kedua proses informasi.
Proses informasinya di sini ada 3 bagian. Bagian produksi melakukan segala administrasi tentang spesifikasi produk dan hal-hal yang berkaitan dengan stok produk, sehingga dapat mengetahui jumlah produk yang masih ada di toko. Selanjutnya yang kedua, bagian pemasaran menerima informasi tentang produk tersebut dari bagian produksi atau divisi produksi dengan melakukan teknik pemasaran produk tersebut di media sosial. Selanjutnya yang terakhir, bagian keuangan mencatat semua administrasi mulai dari pengadaan barang, proses produksi sampai pengemasan, administrasi penjualan produk dan melaporkannya kepada pemilik. Selanjutnya yang ketiga, proses manajemen. Di sini ada 4 bagian: pemilik menerima laporan dan melakukan monitoring pada setiap bagian atau divisi secara rutin. Yang kedua, bagian produksi mengkoordinir semua kegiatan produksi hingga berjalan lancar dan tepat waktu tentunya, dan mengerjakan semua hal yang berkaitan dengan produksi. Selanjutnya, bagian pemasaran bertanggung jawab terhadap distribusi produk, dan seperti yang saya sebutkan di awal, tentunya bertanggung jawab saat mengikuti pameran seni, karena Ahmad selalu mengikuti pameran seni untuk salah satu pemasarannya. Yang terakhir, bagian keuangan mengurus seluruh administrasi dari pemasukan serta menentukan arus uang yang akan digunakan dari mulai produksi sampai dengan pemasaran untuk kebutuhan atau strategi selanjutnya. Baik, selanjutnya ada tahapan metodologi integrasi proses bisnis, di mana dalam tahapan metodologi integrasi ini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap perancangan, yang ketiga, tahap penerapan. Yang pertama, tahap perencanaan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, menyesuaikan permintaan pasar dan memperluas usaha baru yang melingkupi dan menguntungkan di pasar UMKM, khususnya kerajinan tangan. Yang kedua, menghadapi pesaing dengan menunjukkan kualitas terbaik agar dapat menguasai pasar tentunya. Yang ketiga, menentukan visi dan misi adanya toko tersebut. Yang keempat, memanfaatkan pengrajin yang berpengalaman untuk membuat produk dengan desain yang menarik dan berbeda dari biasanya sesuai kebutuhan pasar. Yang terakhir, yang kelima, menentukan target pasar. Untuk tahap selanjutnya, tahap perancangan, ada 3 poin di sini. Yang pertama, membuat struktur biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pengembangan atau inovasi, dan peningkatan mutu produk. Yang kedua, membuat alur kerja dan SOP setiap divisi atau bagian. Yang ketiga, melakukan breakdown harga setiap produk sehingga dapat diketahui HPP dari setiap produk tersebut dan besarnya keuntungan dari setiap produk tersebut. Yang terakhir ada tahap penerapan. Tahap penerapan juga ada 3 poin di sini. Yang pertama, membentuk tim research and development dan melakukan kajian segala hal yang dimunculkan dan produk unggulan di toko tersebut. Yang kedua, membuat inovasi terbaru dalam pembuatan kerajinan tangan para bakar ini sehingga dapat dikenal dan menarik perhatian masyarakat luas. Yang terakhir, mendaftarkan hak paten mengenai produk kerajinan paralon bakar ini. Selanjutnya ada kejadian keputusan atau pengelolaan. Kejadian keputusan dalam hal ini adalah pemilik memutuskan kebijakan-kebijakan semua kegiatan kerja pada toko Ilham Art dan ikut serta dalam pengembangan desain-desain terbaru. Selanjutnya
Kejadian operasional. Kejadian operasional di Ilham Art ada 5 di sini, dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama, kejadian pertama memasarkan produk. Kejadian kedua, menerima pesanan dari pelanggan. Kejadian ketiga, menerima pembayaran. Kejadian keempat, pengemasan dan packing produk yang akan dikirim. Jika tidak ada masalah, maka produk tersebut akan langsung dikirimkan ke pelanggan. Apabila terdapat kesalahan pada produk yang diterima atau yang dikirim oleh bagian produksi, maka pelanggan bisa langsung konfirmasi ke penjual. Kemudian pelanggan mengembalikan produk tersebut ke alamat penjual dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang kelima, membuat laporan. Selanjutnya ada kejadian informasi. Kejadian informasi dalam proses bisnis pada toko Ilham Art ini terdiri dari 3 aktivitas, antara lain mencatat pesanan pelanggan, menghitung total pesanan, dan setelah itu memberikan invoice pembayaran pada pelanggan. Selanjutnya proses e-commerce dalam activity diagram bisa dilihat. Ini proses jika ada konsumen yang di luar daerah yang melakukan pemesanan melalui chat media sosial. Selanjutnya ada analisa SWOT. Menurut Marimin, cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan disebut analisa SWOT. Yang pertama, strengths. Para pengrajin pengalaman, SDM kami memiliki keunggulan di bidangnya masing-masing, tentunya mampu menyesuaikan permintaan pasar dengan desain unik. Untuk weakness, galeri kami belum terlalu terkenal di masyarakat. Keduanya, belum mampu menguasai dan menarik perhatian pasar. Opportunity, permintaan pasar lokal yang belum terpenuhi semuanya. Kedua, memperluas usaha baru yang melingkupi dan menguntungkan di pasar UMKM, khususnya kerajinan tangan ini. Threat-nya, ancaman dari produk-produk impor dari Cina dengan harga yang relatif lebih murah. Kemudian ada produk seni dengan produksi massal atau pabrikan yang tidak bisa kita hindari. Selanjutnya matriks SWOT bisa dilihat. Untuk opportunity strength, menyesuaikan permintaan pasar dengan memperluas usaha baru yang melingkupi dan menguntungkan di pasar UMKM, khususnya kerajinan tangan parawan bakar. Weakness, opportunity-nya menghadapi pesaing dengan menunjukkan kualitas terbaik tentunya agar dapat menguasai pasar dan memperluas usaha baru di bidang kerajinan tangan parawan bakar ini. Strategi tweetnya memanfaatkan para pengrajin yang berpengalaman untuk membuat produk dengan desain yang menarik dan berbeda tentunya dari biasanya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar juga. Strategi weakness trade-nya membuat inovasi terbaru dalam pembuatan kerajinan tangan parawan bakar ini sehingga dapat dikenal dan menarik perhatian masyarakat luas. Baik, selanjutnya sampai di penghujung presentasi. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa dalam sistem penjualan kerajinan parawan bakar pada toko Ilham Art ini berisi proses bisnis yang terdiri dari tahapan prosedur dan aturan-aturan demi terlaksananya suatu bisnis, dan tentunya untuk memudahkan dan membantu aktivitas pekerjaan dalam organisasi demi meningkatkan produktivitas kerja.
Untuk saran, yang pertama, merancang sistem penjualan berbasis web pada toko Ilham yang menyediakan berbagai fasilitas untuk kemudahan dalam melakukan penjualan produk. Dengan sistem penjualan berbasis web, pemilik bisa secara langsung memberikan informasi seputar produk kerajinan tangan pahlawan bakar yang ada di tokonya, termasuk harga dan spesifikasi produk tanpa harus menanyakan terlebih dahulu. Selanjutnya, dengan menerapkan sistem penjualan berbasis web, dapat dijadikan sebagai sarana pemasaran produk sehingga dapat memperluas ke berbagai daerah serta dapat menambah jumlah konsumen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.